Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nabila. Nah, kemarin saya buat video dari part 1 sampai part 7, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan pada pembahasan terakhir yaitu part 8, saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari teman-teman simak pembahasan dari saya. Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini kian pesat. Maklum, Indonesia termaksud negara muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki peranan besar dalam membangun ekonomi syariah. Apalagi dengan lahirnya bank syariah raksasa di tanah air, yakni Bank Syariah Indonesia. Hasil dari gabungan atau merger 3 bank plat merah antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Kehadiran Bank Syariah di Indonesia menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa ini. Dengan penyatuan Bank Syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Nah, apa itu perbankan syariah? Bank Syariah kerap disebut juga Bank Islam. Bank Syariah adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah, tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka, sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan pihak bank selaku pengelola untuk membiayai seluruh kegiatan operasional mereka. Proses berdirinya perbankan syariah. Nah, mengutip laman Otoritas Jasa Keuangan, inisiatif pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala relatif terbatas, di antaranya Bandung, Bait At-Tamwil Salman ITB, dan di Jakarta yaitu Koperasi Ridho Gusti. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1980, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Casarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional keempat Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Bank Syariah kian menjamur. Nah, lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah bus dari sebanyak 5 bus menjadi 11 bus dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, yaitu 2009 sampai 2010. Selain itu, semenjak dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak pula kemajuan yang terjadi dalam 2 dekade, baik dari aspek lembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, kesadaran serta literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan. Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional per Juni 2015. Industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, 126 BPRS. Total asetnya mencapai 273,49 triliun dengan pangsa pasar sebesar 4,61%. Khususnya untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross pembiayaan dan dana pihak ketiga masing-masing sebesar 201,39 triliun, 85,41 triliun, dan 110,50 triliun.
Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Perbankan syariah ini, Otoritas Jasa Keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah sesuai peta jalan perbankan syariah. Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya terutang pada Roadmap Perbankan Syariah Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019 telah sampai pada masa akhirnya. Untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan syariah dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang maupun tantangan yang dihadapi, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020 sampai 2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Arah pengembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan berbagai arah kebijakan, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada tahun 2020 sampai 2024 dan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia dari tahun 2019 sampai 2024 maupun kebijakan internal Otoritas Jasa Keuangan yaitu Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia. Sebagai bagian dari RP21, roadmap ini merupakan langkah strategis Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Roadmap pengembangan perbankan syariah di Indonesia disusun sebagai katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan membawa 3 arah pengembangan, terdiri dari penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, serta penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Sebagai bagian dari roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia, roadmap ini merupakan langkah strategis Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. 2021, lahirnya bank terbesar di Republik Indonesia. Alhamdulillah, Indonesia kini punya bank syariah terbesar. Namanya Bank Syariah Indonesia atau yang kita kenal dengan BSI. Sudah beroperasi sejak 1 Februari tahun 2021. BSI adalah hasil merger atau penggabungan 3 bank syariah, badan usaha milik negara atau BUMN, yakni PT Bank Syariah Indonesia, TBK, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Dihitung-hitung, Bank Syariah Indonesia memiliki aset sebesar 245,7 triliun, sedangkan modal intinya 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, Bank Syariah ini akan langsung masuk top 10 bank terbesar Indonesia dari sisi aset, tepatnya di urutan ke-7. Prinsip dasar bank syariah adalah menjalankan kegiatan perbankan syariah sesuai dengan syariah Islam yang berlandaskan Al-Quran, hadis, dan hukum Islam lainnya. Berikut penjelasan prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama yaitu larangan riba atau bunga. Nah, bank syariah melarang penggunaan riba atau bunga karena dianggap eksploitasi dan tidak adil. Sebagai gantinya, bank menggunakan mekanisme bagi hasil, margin keuntungan atau fee atau ujrah. Yang kedua, prinsip bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Mudharabah kerjasama antara pemilik modal atau sabilul mal dan pengelola usaha atau mudharib, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan atau akad. Sedangkan musyarakah merupakan kemitraan bisnis di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk usaha dan keuntungan dibagi sesuai porsi kontribusi atau kesepakatan. Yang ketiga, larangan gharar atau ketidakpastian dan maisir atau perjudian. Bank syariah menghindari transaksi yang spekulatif
tidak jelas atau mengandung risiko yang tidak dapat dihitung atau gharar. Juga dilarang terlibat dalam kegiatan yang menyerupai perjudian atau maisir. Yang keempat, transaksi halal. Seluruh kegiatan perbankan harus berlandaskan pada aktivitas ekonomi yang halal, baik dari jenis usaha maupun produknya. Misalnya, bank syariah tidak akan mendanai usaha yang terlibat dalam minuman keras, perjudian, atau aktivitas lain yang bertentangan dengan prinsip Islam. Yang kelima, prinsip adil dan transparan. Bank syariah menekankan keadilan dalam semua transaksinya. Kontrak atau akad harus jelas, transparan, dan dipahami oleh semua pihak. Yang keenam, zakat dan keberlanjutan sosial. Bank syariah mendukung sistem ekonomi yang memberdayakan masyarakat, termaksud alokasi dana untuk zakat, infak, dan sedekah, serta memperhatikan tanggung jawab sosial. Dengan prinsip-prinsip ini, Bank Syariah bertujuan menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan, beretika, dan memberikan kesejahteraan bagi semua pihak. Nah, dengan adanya perkembangan tentunya ada tantangan. Nah, tantangan regulasi perbankan syariah yang pertama yaitu keterbatasan harmonisasi regulasi. Regulasi perbankan syariah seringkali masih mengacu pada kerangka perbankan konvensional. Padahal perbankan syariah memiliki karakter khusus seperti larangan riba dan mekanisme akad yang berbeda. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan sumber daya manusia yang ahli. Masih terbatasnya jumlah ahli dalam hukum syariah dan ekonomi Islam membuat implementasi regulasi kadang tidak optimal. Regulator juga membutuhkan pelatihan khusus terkait prinsip syariah. Yang ketiga, kompleksitas akad syariah. Perbedaan jenis akad dalam produk perbankan syariah memerlukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah yang terkadang menambah beban administratif. Yang keempat, persaingan dengan perbankan konvensional. Dalam beberapa kasus, regulasi yang dirancang masih belum mampu mendukung daya saing perbankan syariah dengan perbankan konvensional, misalnya dalam hal fleksibilitas produk atau intensif pajak. Yang kelima, kesadaran masyarakat yang rendah. Nah, banyak masyarakat yang belum memahami prinsip syariah sehingga penggunaan produk perbankan syariah belum maksimal. Hal ini membutuhkan dukungan regulasi untuk edukasi. Untuk peluang regulasi perbankan syariah, yang pertama dukungan pemerintah dan otoritas jasa keuangan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah mulai menunjukkan komitmen yang kuat melalui undang-undang, insentif pajak, dan dukungan regulasi bagi pengembangan perbankan syariah. Yang kedua, pasar yang potensial. Dengan mayoritas penduduk muslim di negara-negara tertentu, terdapat permintaan besar untuk layanan keuangan berbasis syariah, sehingga regulasi yang mendukung akan mendorong perkembangan pasar ini. Yang ketiga, standarisasi internasional. Upaya standarisasi dari organisasi seperti AAOIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution dan IFSB atau Islamic Financial Services Board dapat membantu memperkuat integrasi perbankan syariah ke pasar global. Yang keempat, kesadaran ekonomi berbasis etika. Tren global terhadap ekonomi berbasis nilai atau ethical banking membuka peluang perbankan syariah untuk diakui sebagai alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Jadi, tantangan utama regulasi perbankan syariah terletak pada penyesuaian kerangka regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa mengorbankan efisiensi. Di sisi lain, peluang besar muncul dari tingginya permintaan pasar, inovasi teknologi, dan dukungan pemerintah. Dengan regulasi yang tepat, perbankan syariah berpotensi berkembang pesat sebagai alternatif keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Persaingan antara bank syariah dan bank konvensional mencerminkan kompetisi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang menentukan daya tarik di pasar. Berikut adalah analisanya. Yang pertama, keunggulan bank syariah. Berbasis prinsip syariah, bank syariah menawarkan produk yang sesuai dengan hukum Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir.
Ini menarik bagi nasabah muslim yang ingin menjalankannya transaksi keuangan sesuai syariah. Kedua, bagi hasil yang transparan. Pendekatan berbasis bagi hasil memberikan alternatif bagi nasabah yang tidak nyaman dengan sistem bunga. Fokus pada sektor real, Bank Syariah cenderung mendukung sektor real dengan pembiayaan berbasis aset yang mendorong stabilitas ekonomi. Ada etika keuangan. Nah, Bank Syariah sering dipandang lebih etis karena menghindari pembiayaan pada sektor-sektor tidak halal, misalnya perjudian, alkohol, atau senjata. Yang kedua, keunggulan bank konvensional. Yang pertama, fleksibilitas produk. Bank konvensional menawarkan berbagai produk dengan struktur sederhana yang sering lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, skala besar, dan infrastruktur luas. Nah, selain itu, bank konvensional biasanya memiliki jaringan yang lebih besar, modal yang kuat, dan teknologi lebih maju, sehingga dapat melayani nasabah dengan lebih efisien. Selanjutnya, biaya dan suku bunga kompetitif. Sistem suku bunga memungkinkan bank konvensional memberikan layanan kredit dengan penyesuaian risiko yang fleksibel. Selanjutnya, inovasi teknologi lebih cepat. Bank konvensional lebih gesit dalam mengadopsi fintech atau layanan digital banking yang canggih. Yang ketiga, tantangan bagi bank syariah. Kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak orang yang belum memahami perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, sehingga cenderung memilih bank konvensional. Selanjutnya, infrastruktur dan skala lebih kecil. Bank syariah sering kalah dalam hal jumlah kantor cabang, modal, dan jangkauan teknologi dibandingkan dengan bank konvensional. Selanjutnya, perbedaan tarif dan akad yang rumit. Biaya layanan bank syariah kadang lebih tinggi karena sistem akad yang kompleks dan pengawasan kepatuhan syariah. Selanjutnya yaitu kompetisi pasar global. Bank syariah sulit bersaing di pasar internasional jika belum menerapkan standarisasi global secara penuh. Yang keempat, tantangan bagi bank konvensional. Tuntunan keuangan berbasis etika, kesadaran masyarakat tentang keuangan berbasis nilai mendorong peralihan ke bank syariah atau institusi ethical banking. Selanjutnya, pasar muslim yang tumbuh pesat. Bank syariah semakin menjadi pilihan di kalangan mayoritas muslim karena prinsip halal yang ditawarkannya. Krisis keuangan dan sistem bunga. Sistem bunga rentan terhadap volatilitas ekonomi, terutama selama krisis, sehingga masyarakat mencari alternatif keuangan yang lebih stabil seperti sistem bagi hasil di bank syariah. Yang kelima, prospek dan sinergi. Kolaborasi dan konvergensi di masa depan, bank syariah dan konvensional dapat mengembangkan produk hybrid yang menawarkan prinsip syariah dengan fleksibilitas teknologi konvensional. Peningkatan teknologi dan digitalisasi. Bank syariah yang berinvestasi dalam teknologi dapat meningkatkan daya saingnya dengan memberikan layanan lebih efisien dan modern. Peluang pasar Naisyi. Bank syariah bisa memfokuskan produk untuk target muslim, sedangkan bank konvensional melayani pasar umum saja. Jadi, bank syariah dan bank konvensional bersaing dalam memenuhi kebutuhan nasabah, namun menawarkan nilai yang berbeda. Bank konvensional memiliki keunggulan pada skala dan fleksibilitas, sementara bank syariah unggul pada aspek etika dan kepatuhan prinsip agama. Sinergi antara keduanya, seperti kolaborasi teknologi dan edukasi keuangan, dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat luas. Teknologi finansial atau financial teknologi atau fintech menghadiri peluang besar untuk merevolusi sektor keuangan. Berikut adalah peluang utama yang ditawarkan fintech. Yang pertama yaitu peningkatan akses keuangan atau financial inclusion. Fintech memungkinkan layanan keuangan menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau yang sebelumnya tidak tersentuh oleh perbankan tradisional. Contohnya seperti e-wallet seperti GoPay atau OVO memudahkan transaksi bagi masyarakat tanpa rekening bank. Yang kedua, efisiensi operasional dan biaya. Automasi proses seperti pengajuan pinjaman, pembayaran, dan pencatatan transaksi dapat memangkas biaya operasional institusi keuangan. Transaksi digital juga lebih cepat dibandingkan proses tradisional yang menggunakan dokumen fisik. Yang ketiga, integrasi dengan canggih. Fintech dapat memanfaatkan teknologi mutakhir seperti artificial intelligence atau AI untuk analisis data dan penelitian kredit, blockchain untuk transaksi yang aman dan transparan, big data untuk memahami kebutuhan nasabah dan menciptakan layanan yang operasional. Yang keempat, mendorong ekosistem digital.
Fintech mempermudah ekosistem digital dengan menciptakan platform terintegrasi untuk pembayaran, pengelolaan dana, investasi, dan lainnya. Contohnya yaitu seperti sistem pembayaran digital yang terhubung dengan e-commerce mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Yang kelima, peluang di sektor syariah. Fintech juga membuka peluang dalam teknologi finansial syariah dengan layanan seperti P2P, lending syariah, dan crowdfunding berbasis zakat atau wakaf. Ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan layanan sesuai prinsip syariah yang secara efisien. Yang keenam, globalisasi layanan keuangan. Dengan fintech, transaksi lintas negara menjadi lebih mudah dan murah. Teknologi seperti cross-border payment berbasis blockchain meminimalkan biaya transfer antar negara. Yang ketujuh, penguatan UMKM dan startup. Fintech menyediakan solusi keuangan bagi UMKM seperti pinjaman mikro atau platform e-commerce terintegrasi dengan pembayaran digital. Peluang ini mendukung pertumbuhan bisnis kecil dan ekonomi lokal. Yang kedelapan, edukasi keuangan digital. Banyak aplikasi fintech yang menyediakan edukasi dan alat untuk membantu masyarakat mengelola keuangan. Jadi, fintech menawarkan peluang besar untuk mempercepat inklusi keuangan, menciptakan inovasi layanan, dan mendorong efisiensi dalam industri keuangan. Dengan terus berkembang teknologi seperti AI, blockchain, dan juga big data, fintech akan semakin menjadi pilar utama dalam transformasi ekonomi digital. Kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah adalah salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan industri ini. Namun, tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah bervariasi tergantung pada faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tingkat pemahaman masyarakat, pemahaman yang terbatas. Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional. Sebagian menganggap bank syariah hanya mengganti istilah bunga dengan bagi hasil tanpa memahami prinsip mendasarnya. Minimnya edukasi terkait akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain juga menyebabkan kebingungan. Kelompok yang sadar dan memilih. Ada segmen masyarakat yang sadar akan pentingnya keuangan berbasis syariah karena alasan keagamaan dan etika. Mereka cenderung memilih bank syariah untuk menghindari praktik riba dan mendukung transaksi halal. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat. Yang pertama yaitu latar belakang agama. Masyarakat dengan pemahaman agama Islam yang lebih kuat lebih cenderung mendukung dan menggunakan layanan perbankan syariah, edukasi, dan literasi keuangan. Rendahnya literasi keuangan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan, membuat perbankan syariah kurang dipahami. Promosi dan sosialisasi. Kurangnya kampanye dan promosi yang efektif dari bank syariah membatasi pengetahuan masyarakat akan produk-produknya. Yang ketiga, persepsi terhadap perbankan syariah. Yang pertama itu persepsi positif. Keuangan syariah sering dianggap lebih etis dan adil karena berbasis pada nilai-nilai keagamaan. Beberapa masyarakat lebih memilih bank syariah untuk mendukung ekonomi berbasis Islam. Yang kedua yaitu perspektif negatif. Sebagian masyarakat menganggap bank syariah kurang kompetitif dibandingkan bank konvensional, baik dari sisi produk maupun layanan. Ada pula persepsi bahwa biaya layanan di bank syariah lebih mahal. Inovasi produk dan perbankan syariah merupakan upaya untuk menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat modern. Berikut adalah penjelasan sebagai inovasi dalam produk perbankan syariah. Yang pertama yaitu produk pembiayaan. Murabahah atau jual beli dengan margin. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Contohnya pembiayaan untuk rumah, kendaraan, atau barang modal usaha. Selanjutnya musyarakah atau kemitraan. Bank dan nasabah berkontribusi dalam modal untuk usaha dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi modal. Inovasi musyarakah muntakisah untuk pembiayaan rumah di mana kepemilikan bank berkurang seiring angsuran nasabah. Selanjutnya mudharabah atau bagi hasil.
Bank menyediakan modal sementara nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dengan keuntungan dibagi sesuai rasio yang disepakati. Selanjutnya yaitu qard atau pinjaman tanpa imbalan, layanan pinjaman sosial tanpa bunga atau biaya tambahan. Contoh yaitu pinjaman dana talangan haji atau keperluan mendesak. Selanjutnya yaitu ijara atau sewa menyewa. Bank menyewakan barang atau aset kepada nasabah seperti kendaraan atau alat berat dengan opsi kepemilikan di akhir periode. Yang kedua, produk penghimpun dana. Yang pertama ada tabungan wadiah, sistem penitipan dana tanpa bagi hasil di mana bank menjadi dana nasabah dan memberikan bonus sukarela. Selanjutnya tabungan mudharabah, tabungan dengan sistem bagi hasil sesuai nisbah atau rasio antara bank dan nasabah. Selanjutnya itu deposito syariah. Nasabah menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad mudharabah dengan bagi hasil yang lebih kompetitif dibandingkan tabungan biasa. Yang ketiga, produk digital syariah. Yang pertama, mobile banking syariah. Aplikasi berbasis digital yang menyediakan layanan transfer, pembayaran tagihan, investasi syariah, dan zakat online. Inovasi seperti integrasi dengan dompet digital seperti GoPay atau OVO untuk keuangan syariah. Selanjutnya itu e-wallet syariah. Dompet digital yang dirancang dengan prinsip syariah untuk transaksi non-tunai. Selanjutnya crowdfunding syariah. Platform pembiayaan berbasis syariah untuk menggalang dana usaha kecil atau sosial dengan prinsip halal. Yang keempat, produk investasi. Yang pertama ada reksadana syariah. Instrumen investasi kolektif di mana dana ditempatkan pada sektor yang sesuai syariah, tidak mengandung riba, gharar, atau maisir. Contoh, reksadana saham syariah. Selanjutnya ada sukuk atau obligasi syariah. Investasi berbasis surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dengan imbal hasil yang dijamin halal. Selanjutnya itu emas digital syariah. Investasi dalam bentuk tabungan emas yang memungkinkan nasabah membeli emas secara bertahap. Yang kelima, produk sosial syariah. Yang pertama, wakaf tunai. Bank memfasilitasi nasabah untuk menyumbangkan dana sebagai wakaf produktifnya yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Berikutnya ada zakat online. Layanan perhitungan dan pembayaran zakat melalui aplikasi bank syariah. Berikutnya, qardul hasan atau pinjaman sosial tanpa keuntungan untuk membantu kebutuhan mendesak masyarakat seperti pendidikan atau kesehatan. Perkembangan global perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun perbankan syariah dimulai di negara-negara dengan mayoritas muslim, saat ini model ini telah diterima di banyak wilayah di dunia. Yang pertama, pertumbuhan dan ekspansi global. Asia Tenggara dan Timur Tengah. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi merupakan pionir utama dalam pengembangan perbankan syariah. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar telah menunjukkan komitmen besar untuk mendukung pengembangan bank syariah. Di Afrika Utara, di negara-negara seperti Mesir, Tunisia, dan Maroko, perbankan syariah tumbuh pesat dengan dukungan kuat dari pemerintah. Negara-negara ini berfokus pada sektor sosial seperti pengentasan kemiskinan dengan mengembangkan produk syariah. Eropa dan Amerika Utara. Perkembangan perbankan syariah di Eropa dan Amerika Serikat lebih terbatas. Tetapi semakin banyak bank yang menawarkan produk syariah untuk memenuhi kebutuhan komunitas muslim. Negara seperti Inggris telah mengembangkan regulasi perbankan syariah dan sejumlah bank seperti HSBC, Amanah, serta Bank of London and the Middle East atau BLME menjadi aktor penting. Yang kedua, volatilitas ekonomi dan daya tarik perbankan syariah menarik investor non-muslim. Perbankan syariah kini juga semakin diminati oleh investor non-muslim yang mengutamakan etika dalam keuangan. Sistem berbagi risiko dan keuntungan alih-alih sekadar bunga menjadikan perbankan syariah dianggap lebih stabil dalam menghadapi krisis finansial global seperti yang terlihat pada krisis keuangan 2008. Pergeseran tren ekonomi global. Meningkatnya permintaan untuk ekonomi berkelanjutan, etis, dan berbasis nilai memberi peluang bagi perbankan syariah untuk tumbuh. Sebagai contoh, banyak investor yang mulai memanfaatkan sukuk atau obligasi syariah karena dianggap lebih aman dan transparan. Yang ketiga, masa depan perbankan syariah.
Pertama yaitu kebangkitan pasar baru. Pasar negara-negara yang kurang berkembang seperti Afrika dan Eropa, beberapa negara di Asia Selatan dan Eropa yang sedang tumbuh memiliki potensi besar untuk perkembangan perbankan syariah. Selanjutnya yaitu globalisasi dan kolaborasi. Dengan terus meningkatnya kebutuhan untuk penyediaan produk berbasis nilai, perbankan syariah akan berkolaborasi lebih erat dengan institusi internasional dan mengembangkan produk baru yang ramah di pasar global. Jadi, perbankan syariah telah berkembang pesat secara global dan tidak hanya terbatas di negara-negara muslim. Semakin banyak negara dan investor yang tertarik pada model keuangan ini karena etika, transparansi, dan pembagian risiko yang ditawarkan. Namun, untuk melaju lebih jauh, perbankan syariah harus terus berinovasi dalam teknologi dan adaptasi regulasi, serta berhadapan dengan persaingan dari sistem konvensional yang sudah mapan. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan dan perbankan syariah di Indonesia. Semoga teman-teman dapat pahami dan dapat diambil dan dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Nabila pamit undur diri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.